Komisi A DPRD DIY meminta kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk membangun sejumlah ruang terbuka hijau. Pernyataan tersebut disampaikan saat Komisi A DPRD DIY melakukan kunjungan kerja ke Taman Bung Karno yang berada di Kabupaten Buleleng, Bali pada Selasa lalu. Pihaknya terinspirasi dari komitmen Pemda Buleleng yang mampu membangun ruang terbuka hijau di area publik seluas 2 hektar dengan hadirnya patung Bung Karno. Patung ini juga menjadi pengingat perjuangan Bung Karno dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sehingga menambah kesan wisata sejarah di Pulau Dewata ini. Diketahui patung Bung Karno setinggi 8 meter ini dalam pembuatannya juga melibatkan pematung asal Bantul yang juga pernah dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, ruang terbuka hijau ini bisa dinikmati oleh masyarakat umum secara gratis. Sehingga dengan adanya keberadaan ruang terbuka hijau ini menginspirasi anggota Komisi A DPRD DIY untuk mendesak Pemda DIY agar mampu membangun ruang publik serupa di Yogyakarta. Pasalnya, keberadaan ruang terbuka hijau ini juga dapat mewadahi kreativitas generasi muda serta harapannya mampu mengurangi permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, dan kejahatan jalanan melalui solusi kebijakan pembangunan yang tepat. Secara khusus kita datang di Buleleng, di mana Ibu Ida Ayu Rai Srimben, ya, Ibu Ida Ayu Nyoman Rai Srimben, ibunya Bung Karno, lahir di Buleleng, dan secara khusus kami mengapresiasi Pemda Buleleng dan juga Pemda Bali yang secara luar biasa di Buleleng ini ada ruang terbuka hijau, namanya Taman Bung Karno, luasnya 2 hektar kurang lebih, dan itu dimanfaatkan untuk selain rekreasi juga edukasi bagi masyarakat tentang Pancasila. Pemerintah daerah termasuk DPRD harus terus memperjuangkan harkat martabat, kehormatan dan juga hak perempuan. Jadi memahami ibunya Bung Karno sama dengan memahami bagaimana Bung Karno menulis buku judulnya Sarinah untuk menghormati seorang perempuan yang merawat Bung Karno di masa kecil. Dan inilah menjadi komitmen kita bersama, saya lagi untuk menegaskan komitmen kita sehingga ke depan tidak boleh ada KDRT khususnya yang melibatkan korban perempuan. Harus ada perlindungan secara luar biasa oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Imade Suwitra Yatnya mengungkapkan, sebelum dijadikan ruang terbuka hijau, area ini mulanya merupakan balai pembibitan pertanian yang direncanakan dibangun pada 2015 silam. Menjadi ruang terbuka hijau Taman Bung Karno ini sebenarnya adalah balai pembibitan pertanian, Pak. Balai karena itu di seputaran kita ini masih banyak pohon mangga, juga ada pohon durian yang sebenarnya adalah pohon indukan. Nah, karena ada kebutuhan kita di Kabupaten Buleleng untuk pemenuhan luas ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan minimal 30% dari luas wilayah itu, ruang pembibitan itu dirubahlah statusnya menjadi ruang terbuka hijau yang perencanaan pembangunannya ini dan perencanaan dan pembangunannya memakan waktu yang cukup lama, Pak, bertahap. Jadi tidak sekali dibangun sudah selesai begitu, tidak. Ini direncanakan tahun 2015, kemudian ada RTH tahap pertama tahun 2016 dan selanjutnya, dan sampai tahap keempat di tahun 2020 dan baru diresmikan itu tanggal 30 Maret tahun 2021 sehingga adalah keberadaan Taman. Selain digunakan sebagai ruang terbuka hijau bagi masyarakat, tempat ini juga digunakan sebagai pusat budaya dengan mempertunjukkan seni tradisional hingga modern setiap akhir pekan. Dari Buleleng, Bali, Olivia Rianjani, Adi TV.